Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Muamalah C semester 4 yang beranggotakan Risa Ramdina, Rofa Aulia Sahan, Saufina Rohadiah, Siti Aisyah, dan Yogi Nur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang prinsip akad mudharabah di perbankan syariah. Materi yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu 1. Definisi mudharabah, 2. Dasar hukum mudharabah, yang ketiga rukun mudharabah, yang keempat syarat sah mudharabah, yang kelima jenis-jenis mudharabah, yang keenam aplikasi mudharabah di perbankan syariah, yang ketujuh sebab-sebab batalnya mudharabah, dan yang terakhir manfaat mudharabah. Definisi dan dasar hukum mudharabah akan dijelaskan oleh pemateri Siti Aisyah. Definisi mudharabah ialah pihak lainnya menjadi pengelola dana atau mudharib di mana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Mudharabah berasal dari kata al-dorob yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Kirot yang diambil dari kata kordu yang berarti qat'u atau potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Selanjutnya, dasar hukum mudharabah yaitu terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Selanjutnya, menurut hadis yang diriwayatkan Imam Malik dari Ala bin Abdurrahman dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman bin Affan memberikan hartanya dengan cara kirot yang dikelolanya dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. Hadis riwayat Imam Malik. Rukun dan syarat mudharabah akan dijelaskan oleh pemateri Saufina Rohadiah. Rukun dan syarat mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun mudharabah ada 6, yaitu 1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. 3. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelolaan barang. 4. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. 5. Mal, yaitu harta pokok atau modal. Keenam, keuntungan. Adapun syarat-syarat sahnya mudharabah. 1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. 2. Bagi orang yang melakukan akad disyariatkan mampu melakukan tasarruf. 3. Modal harus diketahui dengan jelas. 4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasenya. 5. Melafazkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola. 6. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. 7. Modal harus diserahkan kepada pengelola agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Jenis-jenis mudharabah akan dijelaskan oleh pemateri Yogi Nur Rahman. Jenis-jenis akad mudharabah. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, akad mudharabah diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu 1. Mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam mengelola investasinya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Pada jenis mudharabah ini tidak ditetapkan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga tidak ditentukan line of trade, line of service, dan juga line of industry yang akan dijalankan. Namun, kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi yang dilarang oleh Islam, seperti spekulasi, perdagangan minuman keras, hal-hal yang berkaitan dengan riba, dan lain sebagainya.
Dalam mudharabah jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apapun dalam bisnis guna berhasilnya tujuan dari mudharabah itu sendiri. Tapi, jika pengelola dana terbukti melakukan kelalaian ataupun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang di mana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan atau objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya seperti tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya. Tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin dan lain sebagainya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan mudharabah terikat. Jika pengelola modal bertindak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga konsekuensi keuangan. 3. Mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah adalah mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Namun setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga dengan kesepakatan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. Aplikasi mudharabah di perbankan syariah akan dijelaskan oleh Rofa Aulia Sahan. Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah. Alur penerapan akad mudharabah yakni nasabah menghimpun dana bank, lalu bank melakukan pembiayaan dana kepada nasabah. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada yang pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua ada deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan mudharabah diterapkan untuk yang pertama, pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang kedua, investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebab batalnya mudharabah dan manfaat mudharabah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebab batalnya mudharabah. Sebab batalnya mudharabah ada 3. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat sah mudharabah. Yang kedua, pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Yang ketiga, pengelola atau pemilik modalnya meninggal dunia. Manfaat mudharabah. Ada 5 manfaat mudharabah dalam penerapan di perbankan syariah. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Dan yang kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan nasabah satu jumlah
bunga tetap, berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.